สิ่งที่ผมรักก็คือการแข่งรถครับ ฝ่ามือเท่าไรแค่ไหนไม่กลัว Cerita dimulai dengan memperkenalkan karakter utama, yaitu Naite, seorang pemuda berusia 25 tahun. Meskipun usianya masih muda, ia adalah pewaris sebuah perusahaan perhiasan besar di Thailand yang terkenal secara internasional dalam dunia desain perhiasan. Dalam sebuah wawancara, seorang presenter menanyakan moto hidupnya. Dan Naite menjawab bahwa motonya adalah bekerja keras sambil tetap menikmati hidup, namun dengan cara yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Ketika ditanya apa yang paling ia benci, ia mengatakan bahwa ia sangat membenci pencuri dan pembohong. Dan jika bertemu dengan orang-orang seperti itu, ia tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum memasukkan mereka ke penjara. Di sisi lain muncul karakter Chomjan yang sedang menonton wawancara Naite. Ia kemudian menerima telepon dari Bibong, pacarnya, yang memintanya untuk segera menemuinya di arena balap presiden. Saat Chomjan turun, Bibong telah menyiapkan satu set perhiasan palsu untuk dijual seolah-olah itu asli. Bibong meyakinkan Chomjan bahwa tidak ada yang akan bisa membedakannya, bahkan dengan kaca pembesar sekalipun. Ternyata keduanya adalah penipu, namun Bibong adalah otak di balik semua rencana. Dan Chomjan mengikuti semua instruksinya agar bisa membeli apartemen dari hasil penipuan tersebut. Chomjan kemudian mencoba menjual perhiasan palsu itu dan mengaku bahwa ia akan menghubungi seseorang untuk menanyakan siapa desainer perhiasan tersebut. Namun sebelum ia pergi, seseorang menahannya dan mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bisa merusak reputasinya. Orang itu mengancam akan menghubungi polisi, dan jika terbukti Chomjan tidak bersalah, ia akan membayarnya kompensasi sebesar 100 juta. Chomjan menolak uang itu, namun orang tersebut menarik kalung dari tangannya dan menghancurkannya untuk membuktikan kepada Sia bahwa perhiasan itu palsu. Sia pun sadar bahwa Chomjan adalah penipu dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chomjan dan memanggil polisi. Chomjan tidak punya pilihan lain selain melawan anak buah Sia dan melarikan diri. Mereka terus mengejarnya dan menjaga semua pintu keluar agar Chomjan tidak bisa kabur. Chomjan akhirnya bersembunyi di toilet pria, dan kebetulan Naite juga ada di sana. Namun ia tidak melihat Chomjan. Setelah Naite mengganti pakaian balapnya dan keluar, Chomjan memutuskan untuk keluar juga agar bisa kabur. Namun Naite kembali masuk dan melihat Chomjan lalu menangkapnya. Chomjan melawan dan mencoba kabur lagi. Namun melihat keamanan di mana-mana, ia kembali masuk ke toilet dan mengunci diri bersama Naite. Kali ini Naite berhasil menangkap Chomjan. Karena tidak ada jalan keluar, Chomjan berpura-pura dan meminta Naite mendengarkan alasannya melakukan semua itu sebelum menyerahkannya ke polisi. Chomjan mengaku terpaksa mencari uang dari mana saja untuk biaya pengobatan ibunya. Dan jika ia dipenjara, ibunya akan meninggal karena tidak ada yang merawatnya. Chomjan memohon agar diberi kesempatan untuk mengunjungi ibunya sekali saja, bahkan hanya untuk berpamitan, sambil menangis terseduh-seduh. Cerita Chomjan membuat Naite terharu hingga ikut menangis. Tiba-tiba petugas keamanan datang mencari Chomjan di toilet. Naite membantu Chomjan bersembunyi dan berbohong kepada petugas bahwa ia sendirian di sana. Chomjan sangat senang karena ceritanya dipercaya oleh Naite. Tidak hanya itu, Naite juga memberikan jaket balapnya dan topi agar Chomjan bisa menyamar, lalu membawanya keluar dari tempat itu. Begitu Chomjan naik ke mobil Naite dan merasa aman, Naite tiba-tiba memutar balik mobil dan kembali ke tempat polisi berada. Chomjan panik dan berteriak-teriak, sementara Naite mengatakan bahwa ia tidak percaya pada pembohong. Chomjan memakinya dan mengaku bahwa ia memang pembohong, tapi tidak seperti Naite yang memberi harapan palsu pada orang lain. Chomjan bersumpah akan terus mengutuk Naite selama ia di penjara agar Naite selalu sial. Namun, Naite tidak peduli dan kembali ke perusahaannya. Di perusahaannya, seorang pegawai administrasi sedang mempersiapkan presentasi desain baru. Karena Naite terlambat, ia bertengkar dengan Anon. Anon adalah kekasih ayah Naite dan memiliki saham di perusahaan yang sama besar dengan Naite, sehingga ia berusaha menyingkirkan Naite
dari perusahaan agar bisa menguasainya sendiri. Namun Sada, sahabat ayah Naite, yang juga memiliki saham di perusahaan, selalu membela dan melindungi Naite. Saat presentasi perhiasan, Anon berpura-pura di depan wartawan, seolah-olah ia mencintai Naite. Sementara itu, Chomjan dijatuhi hukuman penjara. Bibong mengunjunginya di penjara dan berterima kasih karena Chomjan tidak menyebut namanya dalam kasus tersebut. Bibong memberitahu Chomjan bahwa ia akan membeli rumah impian mereka dengan semua uang yang telah mereka kumpulkan, agar setelah Chomjan keluar dari penjara, mereka bisa menikah dan tinggal bersama. Chomjan sangat bahagia, dan satu-satunya keinginannya adalah segera keluar dari penjara untuk menikah dengan Bibong. Di penjara, polisi memberitahu para narapidana bahwa mereka semua sedang dalam pengawasan. Jika mereka menunjukkan penyesalan atas kejahatan yang telah dilakukan dan memperbaiki perilaku, hukuman mereka akan diringankan dan bisa bebas sebelum masa hukuman berakhir. Chomjan melihat ini sebagai kesempatan dan memutuskan untuk mengubah perilakunya, serta melakukan semua yang diminta. Namun, di dalam hatinya, Chomjan masih menyimpan dendam pada Naite, dan setiap kali mengingatnya, ia berharap Naite mendapat kesialan dalam hidupnya. Karena sering mengutuk Naite, berbagai masalah pun mulai menimpa Naite. Naite kemudian menceritakan kepada Baran bahwa ia curiga semua masalah yang menimpanya disebabkan oleh Chomjan, gadis yang ia penjarakan. Baran mengatakan bahwa masalah itu mungkin karena Naite terlalu stres dengan Anon, dan ia tidak ingin Naite menuduh Anon tanpa alasan. Naite menjelaskan bahwa ia sangat mengenal Anon, yang hanya menginginkan uang. Ia juga menceritakan bahwa Anon telah menghancurkan hidup mereka. Suatu hari, ayah Naite mengaku kepada ibunya bahwa ia memiliki hubungan dengan Anon. Ibunya sangat terpukul, meskipun Anon berjanji tidak akan menyakitinya dan akan tetap membiarkan ibunya menjadi istri utama, sementara Anon tetap sebagai kekasih tanpa mengganggu siapapun. Namun, ibu Naite akhirnya mengetahui bahwa Anon berbohong dan memprovokasi ayah Naite untuk menceraikannya. Ibu Naite pun memutuskan untuk bundir di depan mata Naite. Tak lama kemudian, ayah Naite juga meninggal setelah mengetahui bahwa Anon berselingkuh dengan orang lain di depan matanya. Naite sangat terpukul, sementara Anon merasa senang melihat Naite hancur. Setelah itu, Anon mendekati Naite dan mengatakan bahwa ia mencintainya, namun lebih mencintai dirinya sendiri. Karena itu, Anon memilih jalan yang lebih aman untuk masa depannya, dan yakin bahwa ia dan putranya akan menguasai perusahaan, sementara Naite tidak jelas nasibnya. Naite merasa sangat terluka, dan mengatakan bahwa ia ingin berterima kasih kepada Anon, karena telah menunjukkan bahwa Anon bukanlah orang terbaik dalam hidupnya. Ia pun pergi dengan hati yang hancur, merasa tidak ada lagi yang mencintainya selain Bibi Sada. Naite memutuskan untuk pergi ke Italia agar bisa melupakan semuanya, fokus pada desain, dan berhasil merebut kembali perusahaan serta membalas dendam. Bibi Sada mengantarnya ke bandara dan memberinya semangat untuk sukses. Sementara itu, Chomjan benar-benar berubah dan belajar banyak hal berguna di penjara, seperti membuat gelang tangan yang menjadi hobinya. Seiring waktu, Naite juga berkembang dan desainnya semakin terkenal di Italia, sehingga penjualan perusahaannya di Thailand juga meningkat. Hal ini membuat Anon dan putranya kesal karena dengan begitu, Naite bisa mendapatkan dukungan dewan direksi dan menjadi ketua dewan. Anon memutuskan untuk tidak tinggal diam dan mengumumkan bahwa ia akan menghadiahkan satu set perhiasan tertentu kepada pengantin pria. Perhiasan itu adalah milik ibu Naite, hadiah dari ayahnya saat pernikahan mereka, dan sangat penting bagi ibunya. Ketika Naite mengetahui hal ini, ia meminta Sada untuk mengambil kembali kalung itu dari Anon, karena tidak ada dokumen yang membuktikan kepemilikan kalung tersebut. Naite pun memutuskan untuk kembali ke Thailand demi mengambil kembali kalung ibunya. Di sisi lain, Chomjan dibebaskan dari penjara 3 bulan lebih awal karena berkelakuan baik. Begitu keluar, ia langsung pergi ke rumah impiannya dengan penuh kebahagiaan, yakin bahwa ia akan segera menikah. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa Bibong telah menikah sejak Chomjan masuk penjara, dan istrinya sedang hamil. Istri Bibong begitu melihat Chomjan langsung memukulnya karena Bibong telah memberitahunya bahwa Chomjan sering mengejar-ngejar Bibong.
Padahal Bibong telah menjauhinya setelah mengetahui Chomjan adalah penipu. Chomjan sangat terpukul dan menjelaskan kepada istri Bibong bahwa ia adalah korban dan Bibonglah yang menipunya. Ia juga memperingatkan istri Bibong bahwa suatu saat ia akan bernasib sama dengannya. Chomjan kemudian memukul Bibong dan pergi ke jalanan tanpa tahu harus kemana. Karena ia tidak punya keluarga atau uang. Semua uang yang ia miliki selama ini telah ia berikan kepada Bibong untuk disimpan. Chomjan kemudian melihat sebuah hotel dan memutuskan untuk masuk dan mencuci muka agar tenang. Sementara itu, di pesta pernikahan Adip dan Baran, Baran setuju menikah karena tahu putranya sangat mencintai Baran. Baran mengenakan perhiasan milik Ibu Naite, namun tujuannya bukan untuk memberikannya, melainkan untuk mengetahui harganya agar bisa menjualnya nanti. Harga perhiasan itu minimal 100 juta. Saat Baran sendirian di kamar, Adip datang dan berpura-pura masih mencintainya, bermain dengan perasaannya. Karena Baran masih mencintai Adip dan juga seorang pengkhianat, Adip dengan mudah menipunya. Saat Adip mendekat, ia mengambil kalung dari leher Baran dan mengikatnya, lalu pergi. Baran sangat senang karena berhasil memancing Adip dan mengirim anak buahnya untuk menangkap Adip agar bisa menuduhnya sebagai CEO perusahaan. Namun, Adip mengetahui rencana itu dan memperingatkan Adip untuk segera kabur dan menunggunya di pintu belakang hotel. Saat Chomjan keluar, ia bertabrakan dengan Naite, hingga mereka berdua terjatuh dan kalung itu terlepas dari tangan Naite. Naite terkejut melihat Chomjan dan Chomjan langsung memukul Naite, menyalahkannya atas kehancuran hidupnya. Naite menjauh dan mencari kalung itu, namun Chomjan melihatnya dan mengambilnya untuk memancing emosi Naite. Namun anak buah Anon datang dan mengambil kalung itu dari tangan Chomjan lalu menyembunyikannya. Anak buah Anon kemudian menangkap Naite dan memukulinya, mengira Chomjan adalah pacarnya. Chomjan membantu Naite melawan mereka, dan setelah berhasil, Naite ingin segera kabur. Chomjan takut disangka terlibat, jadi Naite menggendong Chomjan dan berlari hingga Sada datang dengan mobil dan membantu mereka keluar dari hotel. Namun, anak buah Anon tidak menyerah dan mengejar mereka dengan mobil. Sada mengatakan bahwa Naite harus bersembunyi sementara waktu sampai masalah ini selesai, karena jika tertangkap, hidup Naite akan hancur. Sada meminta asistennya mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk menyembunyikan Naite dengan imbalan uang besar. Begitu mendengar soal uang, Chomjan langsung menawarkan diri untuk membantu dan mengatakan bahwa ia punya rumah di desa yang tidak diketahui siapapun. Sada setuju dan menawarkan 200.000 baht. Namun Naite menolak karena tidak percaya pada Chomjan yang seorang penipu. Sada mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka hampir tertangkap oleh anak buah Anon, mereka berhenti di lampu merah dan Sada membiarkan Chomjan dan Naite turun tanpa diketahui siapapun. Ketika anak buah Anon memeriksa mobil Sada dan tidak menemukan siapapun, mereka menelepon Adip dan memberitahunya bahwa Naite telah kabur. Adip memerintahkan mereka untuk mencari Naite, dan jika ditemukan, menaruh narkoba di mobilnya, lalu menyerahkannya ke polisi, agar Adip bisa menyingkirkannya untuk selamanya. Chomjan dan Naite memutuskan untuk bersembunyi di mobil pengangkut pakaian yang mereka temui di jalan, karena mereka tidak bisa berjalan di jalanan dengan tangan terborgol. Namun, mereka mendengar sopir mengatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum jam 9, sehingga mereka tidak bisa menunggu selama itu. Chomjan kemudian menggandeng tangan Naite seperti pasangan dan memasukkannya ke dalam saku, membuat jantungnya berdebar. Setelah turun, mereka memikirkan cara lain untuk kabur. Naite memutuskan untuk membeli mobil agar bisa pergi ke desa Chomjan. Mereka akhirnya membeli mobil tua dan merasa masalah mereka sudah selesai. Namun, anak buah Anon kembali mengejar mereka dan berusaha menghentikan mobil dengan berbagai cara, bahkan sampai menembaki mereka. Naite memutuskan untuk mengambil risiko dan menyeberang rel kereta dengan kecepatan tinggi, berhasil lolos beberapa detik sebelum kereta lewat. Chomjan sangat ketakutan hingga sulit bernapas, dan Naite menenangkannya. Setelah Chomjan tenang, Naite meminta Chomjan menceritakan sedikit tentang dirinya. Chomjan bercerita bahwa ayahnya meninggal saat ia masih kecil,
dan ibunya menyusul ketika Chomjan berusia 7 tahun. Karena tidak punya keluarga lain, Chomjan hidup sendirian, dan tetangganya hanya memperhatikannya dari jauh. Saat malam tiba di musim dingin, Chomjan selalu ketakutan mendengar suara petir, dan karena tidak ada yang menenangkannya, ia sering bersembunyi di lemari. Sejak saat itu, setiap kali takut, Chomjan kehilangan kemampuan bernapas. Chomjan juga menceritakan bahwa pacarnya telah menipunya, lalu bertanya pada Naite tentang kisah hidupnya dan mengapa ia dikejar-kejar orang. Naite pun menceritakan masalahnya dengan Anon dan segala masalah yang ditimbulkan Anon demi menguasai perusahaannya. Chomjan akhirnya mengerti mengapa Naite sangat membenci pembohong dan penipu. Chomjan merasa bersalah karena telah membuat Naite masuk penjara. Namun setelah masuk penjara, ia sadar bahwa orang yang bersalah memang harus dihukum. Berkat Naite, Chomjan berubah dan bertekad untuk memulai hidup baru tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah hotel kecil untuk bermalam hingga pagi tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan ke desa Chomjan, mereka hanya bisa memesan satu kamar karena tangan mereka masih terborgol. Mereka membeli alat untuk mencoba membuka borgol, namun tidak berhasil, sehingga terpaksa tidur bersebelahan. Keesokan paginya, Chomjan terbangun dan ingin ke kamar mandi, sehingga Naite harus menemaninya sambil menutupi wajahnya. Chomjan sangat malu, namun tiba-tiba seekor ular muncul di depannya dan menggigitnya. Naite segera menggendong Chomjan ke rumah sakit. Saat membawa Chomjan, orang-orang merekam mereka dan mengunggah videonya ke media sosial. Setelah sampai di rumah sakit, dokter memberikan obat penawar dan mereka menginap di rumah sakit sampai kondisi Chomjan membaik. Keesokan harinya, Sada menelepon dan memberitahu bahwa video mereka telah viral, sehingga mereka harus segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Adip juga melihat video itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Naite. Namun kali ini bukan untuk menyerahkannya ke polisi, melainkan untuk membunuhnya. Ketika Naite dan Chomjan kembali ke hotel untuk mengambil mobil dan segera pergi, mereka dihadang oleh anak buah Adip. Kali ini, pengejaran lebih berbahaya karena anak buah Adip menembaki mereka secara membabi buta. Beberapa peluru mengenai mobil hingga mengeluarkan asap, dan sebelum mobil meledak, Naite dan Chomjan keluar dan bersembunyi di hutan. Anak buah Adip mengejar mereka, dan Naite berusaha melindungi Chomjan agar tidak terluka. Ia berhasil merebut senjata dari tangan mereka dan melawan balik, lalu melarikan diri bersama Chomjan. Saat mencoba membuka borgol dengan peluru, pelurunya habis. Namun, keberuntungan berpihak pada mereka karena mereka bertemu seorang petani yang sedang mengangkut barang. Mereka naik ke mobil petani itu tanpa sepengetahuannya. Sementara itu, Sada memperingatkan Anon dan putranya bahwa jika mereka menyakiti Naite, ia akan membongkar semua kejahatan mereka, termasuk menerima suap dan menggelapkan uang perusahaan. Anon merasa Sada sangat berbahaya bagi mereka, sehingga memutuskan untuk menyingkirkannya juga. Sopir yang mengantar Sada melihat mereka saat sedang mengangkut barang lain. Sebelum marah, Chomjan meminta uang dari Naite dan memintanya mengantar mereka ke desa Chomjan. Karena jumlah uang yang ditawarkan cukup besar, sopir itu setuju. Dalam perjalanan, Chomjan tertidur di bahu Naite, dan Naite mulai merasakan perasaan pada Chomjan. Malam harinya, saat Sada dalam perjalanan pulang, sebuah truk besar menabrak mobil yang ia tumpangi bersama asistennya. Akhirnya, Naite dan Chomjan sampai di desa. Namun Chomjan terlihat sangat gugup dan terus bersembunyi di belakang Naite. Naite heran melihat tingkah Chomjan dan menawarkan untuk membeli sesuatu di warung depan. Namun Chomjan menolak dan sangat ketakutan. Naite pun marah dan bertanya apa yang sebenarnya Chomjan sembunyikan serta memintanya untuk jujur. Dia menceritakan kepadanya bahwa sejak dulu, ketika ia dan Bibong memutuskan untuk bersama, Bibong telah membujuknya untuk menipu warga desa dengan membuat proyek investasi palsu. Mereka meyakinkan semua warga desa bahwa berapapun uang yang mereka investasikan akan berlipat ganda. Akhirnya, seluruh warga desa menyerahkan uang mereka kepada mereka. Bahkan ada yang sampai berutang demi bisa ikut berinvestasi.
Chomjan terpaksa membantu Bibong karena ia ingin pergi ke Bangkok bersamanya dan menikah. Setelah mereka berhasil mengumpulkan semua uang, keduanya melarikan diri dari desa. Chomjan mengatakan, jika warga desa melihatnya sekarang, mereka pasti akan membunuhnya. Naite pun heran mengapa Chomjan membawanya ke sini jika ia sangat ketakutan. Chomjan menjelaskan bahwa ia datang untuk mengambil uang yang ia sembunyikan di sini dan membawanya ke tempat lain yang lebih aman. Naite mengatakan bahwa ia tidak menginginkan apapun darinya dan menyesal telah mempercayainya sejak awal. Ia menarik Chomjan dan berniat membawanya masuk ke desa agar mereka bisa memutuskan borgol, lalu masing-masing menjalani hidupnya sendiri. Ia merasa tidak bisa melanjutkan hidup atau mempercayai siapapun lagi, bahkan warga desa pun telah tertipu olehnya. Chomjan membela diri dan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menipu mereka. Ia melakukannya karena cinta pada Bibong. Namun, kini ia telah berubah dan menjadi orang yang berbeda. Ia memohon agar Naite tidak masuk ke desa dan mempermalukannya, karena ia tidak ingin kembali ke penjara. Mereka pun terus bertengkar hingga akhirnya mereka bertemu dengan Adip, teman lama Chomjan, sekaligus salah satu warga desa yang pernah ia tipu. Adip, yang seorang insinyur, justru terkejut dan bukannya memarahi Chomjan, ia malah menyambutnya dengan ramah. Adip mengatakan bahwa ia memahami alasan Chomjan melakukan semua itu dan ia tetap menganggap Chomjan sebagai temannya serta mengerti apa yang telah ia lalui. Adip menenangkan Chomjan dan menawarkan untuk mengantarnya pulang serta membantunya bersembunyi agar tidak ada yang melihatnya. Chomjan pun merasa senang dan mempercayainya, lalu naik mobil bersama Adip dan Naite. Namun, begitu sampai di tengah desa, Adip justru mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada seluruh warga desa bahwa Chomjan telah kembali dan meminta mereka berkumpul agar Chomjan tidak bisa melarikan diri. Saat warga desa hendak memukuli Chomjan, satu-satunya sahabat Chomjan mencoba membelanya, tetapi warga desa tetap mempermalukannya. Satu persatu mereka mengungkapkan penderitaan yang mereka alami akibat ulah Chomjan, mulai dari ayah yang bundir, ibu yang dirawat di rumah sakit, hingga yang lain yang hidupnya hancur karena Chomjan. Chomjan mencoba meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak tahu semua ini akan terjadi. Namun warga desa tidak menerima permintaan maafnya. Hingga akhirnya Naite turun tangan dan mengatakan bahwa memang Chomjan bersalah. Tetapi mereka juga salah karena keserakahan mereka sendiri yang ingin cepat kaya. Karena itulah mereka bisa tertipu. Naite juga mengingatkan bahwa Chomjan sudah dipenjara dan membayar kesalahannya. Dan kini ia kembali untuk meminta maaf dan mengembalikan uang mereka. Chomjan dengan suara pelan mengatakan bahwa ia hanya membawa 50.000. Namun Naite mengatakan kepada warga desa bahwa Chomjan membawa 500.000. Chomjan pun marah dan berkata, "Jadi kamu membawa kami ke sini dan membuat kami terjebak dalam masalah ini hanya untuk 50.000. Naite bingung harus berkata apa. Namun Chomjan mengenal warga desa dan mengatakan bahwa ia akan membagikan 50.000 itu kepada mereka, lalu akan bekerja keras untuk mencari cara mengembalikan sisa uang mereka. Akhirnya, warga desa terpaksa mempercayainya dan setuju. Sementara itu, Baran mengetahui tentang kecelakaan Sada dan sangat terkejut. Ia ingin segera menjenguk Sada, namun Anon melarang dan memperingatkannya agar tidak peduli pada siapapun selain Adip, dan menuduhnya akan mengkhianati putranya lagi. Anon kemudian menunjukkan rekaman kamera pengawas saat Baran memaafkan Naite dan mendekatinya sebelum pernikahan, lalu mencuri kalung tersebut. Anon mengatakan bahwa ia tidak akan membocorkan hal ini kali ini, namun Baran harus menuruti semua perintahnya agar tidak kehilangan segalanya. Baran pun bertekad melakukan apa saja agar Anon kembali mempercayainya. Di sisi lain, Chomjan dan Naite tinggal di rumah Chomjan, dan sahabatnya membantu mereka membuka borgol. Chomjan merasa sedih saat Naite berpisah darinya, dan terus melamun memandangi borgol itu. Malam harinya, sebelum tidur, Chomjan mendatangi Naite. Meski mulai menyukai Naite, ia memberitahu bahwa besok sahabatnya akan membantu Naite keluar dari desa. Chomjan mengatakan bahwa awalnya ia tidak ingin Naite pergi, namun kini ia melihat Naite sebagai orang yang kuat dan bisa menghadapi masalah apapun. Ia yakin jika tetap bersama Naite,
justru akan menambah masalah. Chomjan berterima kasih karena telah berubah berkat Naite dan berjanji akan bekerja keras dan menjadi lebih baik di masa depan. Namun, jika ia tidak mendapatkan pekerjaan, ia akan melamar di perusahaan Naite dan melakukan apa saja agar diterima sebagai sekretarisnya. Keesokan harinya, Naite bangun saat Chomjan masih tidur dan hendak pergi bersama sahabat Chomjan. Namun, sebelum benar-benar pergi, mereka saling berpamitan dari kejauhan. Naite kemudian pergi untuk menjual jam tangannya seharga 1.200.000. Namun ia hanya menerima 1 juta dalam bentuk cek dan sisanya tunai. Ia lalu membeli mobil tua. Sementara itu, Chomjan bersama warga desa pergi ke tempat ia menyembunyikan 50.000 untuk dibagikan, namun mereka tidak menemukan apapun. Ternyata, seseorang telah mengambil uang itu juga. Warga desa pun marah dan mengira Chomjan berbohong. Chomjan ketakutan dan saat hendak melarikan diri, ia dihadang oleh Buba, anak kepala mafia yang pernah ditipu Chomjan. Setelah mengetahui Chomjan kembali, Buba datang untuk menuntut balas. Ia menangkap dan memukuli Chomjan, bahkan hendak melamarnya secara paksa. Salah satu warga desa melihat kejadian itu dan memberitahu yang lain. Meski masih marah pada Chomjan, mereka khawatir Buba akan menyakitinya karena mereka tahu siapa Buba sebenarnya. Buba membawa Chomjan ke rumahnya. Dulu, Buba pernah menyukai Chomjan, namun Chomjan justru menipunya dan melarikan diri. Kini, Buba ingin membalas dendam dengan memperkosanya. Namun, Chomjan berhasil melawan dan melarikan diri, meski akhirnya tertangkap lagi oleh anak buah Buba. Sebelum terjadi sesuatu, Naite datang dengan cepat setelah diberitahu oleh sahabat Chomjan. Tak lama kemudian, warga desa juga datang untuk membantu Chomjan. Melihat banyak orang datang, Buba mengancam akan menuntut mereka jika berani menghalanginya. Naite pun menyadari bahwa warga desa berutang pada ayah Buba setelah kehilangan uang mereka. Ketika melihat mobil Naite, Buba berpikir ayahnya kini menyukai balapan, lalu menantang Naite untuk balapan mobil. Ia mengatakan, jika Naite menang, Buba tidak akan mengganggu Chomjan lagi dan akan mengembalikan surat hutang warga desa. Namun, jika Naite kalah, ia harus memberikan cek 1 juta kepada Buba. Naite setuju dan mereka kembali ke desa untuk mempersiapkan balapan, menyiapkan surat hutang dan cek sebagai taruhan. Sebelum balapan, Chomjan memperingatkan Naite agar berhati-hati di tikungan tajam karena Buba sering menjebak lawan di sana hingga keluar lintasan. Chomjan berjanji akan menunggu di dekat tikungan untuk memberi tanda pada Naite. Balapan pun dimulai. Chomjan benar-benar menunggu di atas bukit untuk memberi isyarat pada Naite. Begitu Naite melihat Chomjan, ia memperlambat mobilnya sebelum Buba menjebaknya, lalu berhenti hingga Buba melewatinya. Setelah itu, Naite kembali ke lintasan dan berhasil mencapai garis finish lebih dulu, memenangkan balapan. Seluruh warga desa bersorak gembira. Chomjan berlari memeluk Naite, dan mereka meninggalkan Buba begitu saja. Namun, malam harinya, beberapa warga desa melihat mobil Naite dan melaporkan kepada Chomjan. Chomjan pergi memeriksanya dan menemukan kalung milik ibu Naite di tempat yang sama, di mana ia menyembunyikan uang. Ia yakin Naite pasti mengalami sesuatu karena tidak mungkin ia meninggalkan kalung itu. Chomjan mengajak warga desa mencari Naite ke hutan. Akhirnya, mereka menemukan Naite tergeletak berlumuran darah. Chomjan menangis dan mereka segera membawanya ke rumah sakit. Chomjan sangat khawatir, namun dokter berhasil menyelamatkan Naite setelah operasi. Mereka memberitahu bahwa Naite dibebaskan dari penjara dengan jaminan. Sada kemudian menelepon Chomjan dan memperingatkan agar ia tidak terlalu senang karena Naite masih harus kembali ke penjara. Chomjan marah dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Keesokan harinya, Naite sadar dan teringat bagaimana Chomjan sangat khawatir padanya. Ia pun bahagia. Chomjan sangat senang melihat Naite sadar, mengembalikan kalung ibunya, dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi, bahkan siap membantu Naite meski harus mengorbankan nyawanya. Sada juga menelepon Naite dan menceritakan semua yang terjadi. Setelah tahu Naite dirawat di rumah sakit, Sada mengirim asistennya untuk membantu. Ketika asisten Sada menelepon dan mendeskripsikan lokasi Naite,
Baran mendengarnya dan memberitahu Adip agar bisa mendapatkan kepercayaan Anon kembali. Adip pun mengirim anak buahnya untuk membunuh Naite. Mereka tiba lebih dulu sebelum sekretaris Sada. Namun saat masuk ke kamar Naite, mereka tidak menemukannya karena Naite sudah bersembunyi. Ketika Chomjan masuk ke kamar dan melihat mereka, ia langsung lari ketakutan, dikejar oleh anak buah Adip. Chomjan berhasil kabur lewat pintu lain dan menemukan Naite. Lalu mereka bersembunyi di kamar lain. Setelah tenang, mereka keluar dari rumah sakit dan menghentikan mobil pertama yang lewat untuk menumpang. Namun, ternyata mobil itu berisi orang-orang bersenjata, anak buah Buba. Buba tahu anaknya berusaha membunuh Naite dan khawatir Naite akan melaporkannya, sehingga ia memutuskan untuk membunuh Naite sendiri. Saat anak buahnya hendak menembak Naite, Chomjan berdiri di depan Naite, siap mengambil peluru untuknya. Namun, sebelum ada yang terluka, sahabat Chomjan dan temannya datang dengan mobil Naite dan menerobos masuk. Naite berhasil merebut senjata dari salah satu anak buah Buba dan tanpa sengaja menembak Buba. Chomjan dan teman-temannya melarikan diri. Namun di tengah jalan, teman-teman Chomjan turun dari mobil karena Chomjan tidak terlalu percaya pada mereka dan merasa tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Sementara itu, Naite tertidur karena kelelahan dan bermimpi buruk tentang Chomjan yang tertembak. Ia terbangun ketakutan dan Chomjan segera menenangkannya. Naite memeluk Chomjan dan menceritakan mimpinya. Chomjan menenangkan Naite dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bahwa Naite tidak akan bisa hidup tanpanya. Naite bertanya tentang perasaan Chomjan dan Chomjan mengaku memiliki perasaan yang sama. Namun mereka tidak mungkin bersama karena Naite adalah pemilik perusahaan besar, sedangkan Chomjan hanyalah mantan narapidana penipu. Chomjan yakin masyarakat tidak akan menerima hubungan mereka. Namun, Naite mengatakan bahwa ia hanya peduli pada Chomjan dan tahu Chomjan telah berubah, dan ia tidak akan pernah menemukan orang seperti Chomjan lagi. Ia terus meyakinkan Chomjan hingga Chomjan akhirnya percaya dan berjanji padanya. Sementara itu, anak buah Adip datang ke desa dan berpura-pura sebagai teman Naite yang ingin menemuinya. Salah satu warga desa menemui mereka dan menceritakan semua yang terjadi sejak Naite datang ke desa. Di saat yang sama, Buba mengetahui bahwa peluru yang ditembakkan Naite mengenai saraf kakinya, sehingga ia tidak bisa berjalan lagi. Buba marah besar dan ingin membalas dendam pada Naite. Setelah pulang ke rumah, ia mendapati anak buah Adip datang dan menawarkan kerja sama untuk menyingkirkan Naite. Buba setuju karena ia mengenal semua warga desa dan tahu siapa yang bisa menunjukkan keberadaan Chomjan dan Naite. Buba dan anak buah Adip pergi ke rumah sahabat Chomjan, menyandera keluarganya, dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak memberitahu lokasi Chomjan dan Naite. Karena takut, sahabat Chomjan terpaksa membawa mereka ke pondok tempat Chomjan dan Naite bersembunyi. Anak buah Adip memerintahkan sahabat Chomjan untuk masuk dan memancing Chomjan dan Naite keluar agar mereka bisa membunuhnya. Sahabat Chomjan memberi isyarat pada Chomjan bahwa ia sedang dalam ancaman dan Chomjan segera memahami situasinya. Ia mengatakan pada Naite bahwa ia akan keluar untuk memancing mereka, lalu meminta Naite menunggu di tempat yang telah disepakati. Awalnya Naite tidak setuju karena khawatir, namun Chomjan berhasil meyakinkannya dan menjalankan rencananya. Chomjan menarik sahabatnya dan berlari, namun mereka dikejar anak buah Adip. Saat mereka hendak ditembak, sahabat Chomjan melindungi Chomjan dan terkena peluru. Begitu mendengar suara tembakan, Naite segera menyalakan mobil dan memancing mereka ke arahnya. Salah satu anak buah Adip mengejar Chomjan dan sahabatnya, sementara yang lain mengejar Naite. Naite menelepon dan mengatakan bahwa ia tidak mati, lalu meminta mereka menghentikan semua ini karena ia akan segera kembali ke Bangkok untuk menyelesaikan masalah. Adip menceritakan hal ini pada ibunya, namun ibunya tidak percaya Naite akan menyerah begitu saja. Ia yakin Naite benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Baran merasa tertekan dengan ancaman Anon di depan Adip, lalu meminta Anon memberitahu putranya tentang video itu karena ia tidak sanggup lagi hidup bersama mereka.
Anon akhirnya menunjukkan video itu pada putranya. Adip sangat terpukul dan menangis di pelukan ibunya. Baran ternyata masih mencintai Adip dan belum bisa melupakannya. Adip memerintahkan anak buahnya untuk tidak membiarkan Naite lolos dan ia sendiri akan segera ke desa untuk membunuh Naite. Sementara itu, Chomjan dan sahabatnya berhasil lolos dari kejaran anak buah Adip dan menunggu Naite di tempat yang telah disepakati. Namun Buba datang dan menculik Chomjan, meninggalkan sahabatnya. Saat Naite tiba, sahabat Chomjan menceritakan semuanya dan Naite segera mengejar Buba. Saat mencoba menghentikan Buba dan menyelamatkan Chomjan, tiba-tiba sebuah truk besar menghadang Naite. Naite kehilangan kendali atas mobilnya dan terperosok ke tepi jurang. Buba memanfaatkan kesempatan itu dan menabrak mobil Naite hingga jatuh ke jurang. Chomjan sangat terpukul dan berteriak histeris, sementara Buba melarikan diri, yakin bahwa Naite tidak mungkin selamat. Sahabat Chomjan dan asisten Sada tiba di tempat kejadian dan menemukan mobil Naite tergantung di antara pepohonan di tepi jurang. Mereka berhasil menyelamatkan Naite dan membawanya ke rumah sakit. Namun, dokter mengatakan kondisinya sangat kritis dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar karena peralatan di sana tidak memadai. Asisten Sada segera mengatur pemindahan ke rumah sakit terbaik di Bangkok. Chomjan menolak meninggalkan Naite dan terus merawatnya. Sada yang melihat Chomjan begitu setia, akhirnya memberikan uang yang telah dijanjikan. Namun Chomjan menolaknya. Sada pun tetap memberikannya dan membiarkan Chomjan tetap di sisi Naite. Sada menyadari bahwa Chomjan benar-benar jatuh cinta pada Naite dan semua orang tahu bahwa Naite kini dirawat di Bangkok. Saat Naite tidak sadarkan diri, ia terus memanggil nama Chomjan, membuat Sada yakin bahwa bukan hanya Chomjan yang mencintai Naite, tapi Naite juga mencintai Chomjan. Para wartawan pun datang ke desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena Naite adalah pengusaha terkenal. Mereka mewawancarai seorang ibu cerewet yang menceritakan semua kejadian, mulai dari Chomjan yang menipu warga desa, hingga Naite yang menyelamatkannya. Ia juga membocorkan kisah Chomjan dan Buba, serta hubungan Chomjan dan Naite yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan, karena keduanya rela berkorban demi satu sama lain. Berita tentang mereka pun menyebar di seluruh Thailand. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pengusaha perhiasan terkenal jatuh cinta pada mantan narapidana penipu, apalagi penipu yang menjual perhiasan palsu. Mereka mulai meragukan reputasi perusahaan Naite, dan semua orang di rumah sakit mulai membicarakan Chomjan dengan kata-kata menyakitkan. Para anggota dewan direksi pun mengadakan rapat dan memutuskan bahwa mereka harus memecat Naite sebelum reputasi perusahaan benar-benar hancur. Naite kehilangan kesadaran dan dirawat di rumah sakit. Berdasarkan aturan perusahaan, orang yang paling tepat untuk memimpin sementara adalah Anon. Satu-satunya orang yang membela Naite dan berusaha menyelamatkan situasi adalah Sada. Sementara itu, Chomjan yang hanya memikirkan kondisi Naite, pergi membeli batu keberuntungan dan begadang semalaman untuk membuatkan gelang untuknya, lalu memakaikannya pada Naite. Sada mengirim asistennya untuk mengambil Chomjan dari rumah sakit dan memberitahunya bahwa semua masalah yang menimpa Naite saat ini adalah akibat dirinya, dan bahwa ia harus membantu agar Naite tidak kehilangan perusahaan ayahnya. Chomjan pun langsung setuju untuk membantu. Sada memintanya untuk tampil dalam konferensi pers dan menyangkal adanya hubungan antara dirinya dan Naite, serta menjauh dari Naite untuk sementara waktu sampai orang-orang melupakan masalah mereka. Setelah itu, mereka bisa kembali bersama, dan saat itu Sada tidak akan melarang mereka. Chomjan setuju, lalu masuk ke ruangan Naite sebelum bertemu dengan para wartawan, dan meminta maaf karena harus berbohong dan terpaksa berpisah sementara, serta harus berbohong demi kebaikan Naite. Ia mengatakan akan melakukan apapun demi Naite. Begitu Chomjan pergi, Naite sadar dari koma, namun tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Perawat menenangkannya bahwa ia akan sembuh dengan terapi fisik. Naite melihat gelang buatan Chomjan dan merasa bahagia.
Saat konferensi pers, para wartawan mulai bertanya kepada Chomjan tentang hubungannya dengan Naite. Chomjan menjawab bahwa tidak ada hubungan apapun di antara mereka, dan bahwa Naite hanya membantunya sebagai bentuk kemanusiaan, tidak lebih. Ia mengatakan bahwa ia bertemu Naite secara kebetulan, dan Naite ingin pergi berlibur. Jadi Chomjan menunjukkan desa tempat tinggalnya. Dan Naite mulai membantunya setelah mengetahui Chomjan miskin. Namun, tidak mungkin Naite mencintainya. Chomjan juga menceritakan bahwa Naite pernah menyerahkannya ke polisi hingga ia dipenjara. Namun, ia memaafkan Naite karena kebaikannya. Sada berasa sangat senang dengan jawaban Chomjan. Namun, Anon mendapat kabar tentang Naite, sehingga ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk membuktikan kebohongan Chomjan. Ia memotong pembicaraan Chomjan dan berkata bahwa Chomjan ternyata sangat pandai berakting. Namun ia akan membuktikan bahwa semua perkataan Chomjan adalah bohong. Ia memutari video di depan semua orang, yang memperlihatkan bahwa ia mengirim putranya untuk memancing emosi Naite dan merekamnya tanpa sepengetahuan Naite. Dalam video itu, Naite berkata bahwa jika putra Anon mendekati Chomjan, ia akan membunuhnya, yang berarti Naite mencintai Chomjan. Para wartawan kembali mengerubungi Chomjan dan bertanya mengapa ia berkata demikian. Chomjan menjawab bahwa ia memang tidak mencintai Naite, namun Naite yang mencintainya, atau mungkin Naite hanya merasa iba padanya. Sada kesal mendengar jawaban Chomjan dan membawanya keluar, lalu memarahinya karena telah mengatakan hal itu, yang membuat Naite terlihat tidak bertanggung jawab dan seolah-olah mengejar Chomjan. Chomjan pun sedih dan ingin mengubah ucapannya, namun Sada menghentikannya dan berkata bahwa satu-satunya solusi adalah Chomjan keluar dari kehidupan Naite karena mereka berasal dari dunia yang berbeda dan tidak mungkin bisa bersama. Sada mengatakan bahwa ia akan memberikan Chomjan cek 5 juta agar Chomjan bisa memulai hidup baru di tempat lain. Chomjan menolak, namun ia mendapat telepon bahwa sahabatnya mengalami keracunan darah dan harus segera dioperasi. Setelah menutup telepon, Sada berkata bahwa ia akan menanggung biaya pengobatan sahabat Chomjan asalkan Chomjan menjauh dari Naite. Chomjan meminta waktu untuk menjauh sementara. Namun Sada menolak dan meminta Chomjan pergi untuk selamanya, serta mengatakan bahwa Chomjan harus mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan 2 orang terdekatnya. Chomjan akhirnya setuju. Namun ia berkata bahwa Naite tidak akan percaya jika ia pergi begitu saja. Ia meminta Sada merekam video saat ia meminta uang dari Sada sebagai imbalan untuk melakukan apa yang Sada minta. Sada mengambil video itu dan pergi ke Naite, lalu mengatakan bahwa Chomjan tidak mencintainya dan hanya memanfaatkannya, serta menunjukkan video palsu yang mereka rekam. Nagit marah dan berkata bahwa ia tidak percaya karena ia tahu siapa Chomjan sebenarnya. Ia meminta mereka membawa Chomjan agar bisa mendengar langsung dari Chomjan. Sada meninggalkannya dan keluar, sementara Chomjan berada di kamar Naite. Chomjan keluar dan mendengar Sada berbicara dengan asistennya, dan mengetahui bahwa Sada adalah produser terbesar yang telah menghilang. Chomjan menghadapi Sada dan berkata bahwa Naite akan kehilangan kepercayaan padanya. Dan jika Sada tidak ingin itu terjadi, ia harus melakukan sesuatu yang membuat Chomjan bisa kembali dekat dengan Naite. Sada setuju, namun dengan syarat Chomjan harus bersaksi bahwa Anon dan Adib telah mencoba membunuh mereka di depan rumah. Setelah Chomjan keluar, Sada berkata kepada Anon bahwa ia harus mengundurkan diri dari dewan direksi bersama putranya, atau polisi akan datang dalam 5 menit dan menangkap mereka berdua atas tuduhan pembunuhan. Dan para anak buah Adib serta Baran akan bersaksi melawan mereka. Anon ketakutan dan setuju, lalu memutuskan untuk melepaskan jabatannya, namun tetap mempertahankan sebagian besar sahamnya. Sada pergi ke Naite untuk memberitahunya bahwa jabatan itu kini menjadi miliknya. Namun Naite tidak peduli dan bertanya tentang Chomjan. Sada berbohong dan berkata bahwa ia sudah mencari Chomjan, namun tidak menemukannya. Padahal ia sama sekali tidak mencarinya. Sementara itu, Chomjan memastikan sahabatnya dan keluarga di desanya baik-baik saja. Malam harinya, Chomjan melihat Naite dari kejauhan saat Naite tidur, lalu pergi meninggalkan kota itu dengan hati hancur ke desa terpencil yang tidak dikenal siapapun.
ia mengganti namanya dan tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Chomjan membuka usaha kecil membuat gelang dari batu, seperti yang ia pelajari di penjara, agar bisa menjadi sumber penghasilan. Ia terus mengembangkan diri, dan meski pelanggannya sedikit, mereka sangat menyukai hasil karyanya. Namun di tengah semua itu, Chomjan hanya memikirkan Naite dan masih menyimpan borgol milik Naite. Sementara itu, Naite menjalani terapi fisik untuk tangannya hingga akhirnya bisa menggerakkannya. Begitu keluar dari rumah sakit, ia mencari Chomjan kemana-mana, namun tidak ada yang tahu keberadaan Chomjan. Akhirnya, ia berhasil menjadi presiden perusahaan. Namun Anon belum menyerah dan ingin merebut kembali jabatan itu. Dalam rapat dewan direksi, Anon dan Adip memancing emosi Naite, hingga Naite kehilangan kendali dan memukul Adip, lalu mengusirnya dari rapat. Anon memprovokasi anggota dewan dan berkata bahwa Naite tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga akan menghancurkan perusahaan. Sada memerintahkan agar Adip dikeluarkan dari ruangan dan rapat diakhiri. Di pulau tempat Chomjan tinggal, seorang aktor terkenal bernama Ice datang untuk bekerja. Secara kebetulan, ia melihat toko Chomjan dan tertarik dengan gelang-gelang yang dibuat Chomjan, lalu membeli banyak gelang sekaligus. Ia memberikan uangnya dan segera pergi saat manajernya datang menjemput. Namun Chomjan menyadari bahwa Ice memberikan uang lebih dari harga gelang, sehingga ia mengejar Ice untuk mengembalikan kelebihan uangnya. Saat itu, Ice melihat seseorang tenggelam dan langsung terjun untuk menolong. Namun kepalanya terbentur perahu dan ia pingsan. Semua orang berteriak. Dan di antara kerumunan, Chomjan yang turun ke air untuk menyelamatkan Ice dan membawanya ke darat. Begitu sadar dan melihat Chomjan di depannya, Ice langsung jatuh cinta dan mengejar Chomjan untuk mengucapkan terima kasih. Para penggemar dan kru yang bekerja bersama Ice berkumpul di sekitar mereka untuk mengambil foto Chomjan yang telah menyelamatkan Ice. Namun Chomjan meminta mereka untuk tidak mengunggah fotonya karena ia tidak ingin muncul di media sosial. Ice menghormati keinginannya dan setuju. Sepanjang hari, Ice terus tersenyum dan memikirkan Chomjan. Ice kembali ke toko Chomjan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, dan mengambil foto di toko Chomjan. Dalam salah satu foto, Chomjan terlihat dari kejauhan. Lalu Ice mengunggah foto itu ke akun pribadinya dan mendorong para pengikutnya untuk membeli gelang dari Chomjan. Ketika Ice meminta izin untuk memotret Chomjan dan nama tokonya agar bisa membantu mempromosikan, Chomjan marah dan berkata bahwa ia sudah pernah bilang tidak ingin ada yang tahu tentang dirinya. Ise berkata bahwa ini adalah kedua kalinya ia datang ke toko Chomjan dan tidak banyak orang yang membeli gelang Chomjan. Ia menawarkan bantuan agar Chomjan bisa menjual gelang tanpa harus berinteraksi langsung dengan pembeli. Ia akan mengunggah semua gelang Chomjan di akunnya, dan siapapun yang ingin membeli bisa memesan lewat Ice saja. Chomjan merasa ini solusi yang baik dan setuju. Keesokan harinya, Ice membawa kamera dan merekam proses pembuatan gelang Chomjan, lalu mengunggahnya. Seiring waktu, desain Chomjan menjadi terkenal, dan para pengikut Ice mulai membeli gelang Chomjan tanpa tahu siapa pembuatnya. Sementara itu, penjualan perhiasan di perusahaan Naite menurun drastis karena desainnya dianggap membosankan dan tidak ada yang membelinya. Sebab Naite hanya memikirkan Chomjan. Baran menyadari betapa cepatnya gelang-gelang yang dipromosikan Ice menjadi populer, lalu mendapat ide dan menghubungi Sada untuk menyampaikan idenya, yaitu merekrut desainer gelang tersebut untuk bekerja sama dengan Naite, agar bisa menghasilkan ide baru dan meningkatkan penjualan perusahaan. Mereka menawarkan ide itu kepada Naite, dan juga mengundang Ice untuk bernegosiasi. Namun, Naite tidak menyukai ide mereka dan marah ketika tahu bahwa Ice hanya bertanggung jawab atas pemasaran, bukan desain, karena desainer aslinya tidak ingin identitasnya diketahui. Naite kesal karena harus bekerja sama dengan orang yang tidak dikenal, apalagi melalui perantara, lalu menghentikan rapat dan pergi. Namun, ia membuka akun Ice dan melihat foto-foto gelang yang sangat mirip dengan gelang buatan Chomjan, serta melihat foto Chomjan dari kejauhan.
Ia pun yakin bahwa Chomjan adalah desainer gelang tersebut. Naite segera mengejar Ice dan meminta maaf atas sikapnya, lalu menunjukkan foto Chomjan dan bertanya apakah Chomjan adalah desainer gelang itu. Begitu melihat foto Chomjan, Ice terkejut dan berbohong, mengatakan bahwa desainer yang ia kenal bernama Anna, bukan Chomjan. Namun, dari ekspresi wajah Ice, Naite tahu bahwa ia berbohong. Ice pun pergi, dan Naite mulai mencari nama yang berhubungan dengan Chomjan, lalu menonton semua video dan berita tentang Chomjan yang sempat viral saat mereka masih bersama. Akhirnya, ia tahu bahwa Ice setuju bekerja sama dengan desainer gelang itu. Keesokan harinya, Naite meluangkan waktu untuk mengamati kemana saja Ice pergi, hingga Ice naik perahu menuju pulau tempat Chomjan tinggal. Naite pun menyewa perahu dan mengejar Ice. Namun begitu sampai di pulau, ia tidak menemukan Ice. Ia bertanya kepada penduduk pulau siapa yang menjual gelang-gelang itu dan menunjukkan foto Chomjan. Hingga akhirnya ia menemukan toko Chomjan. Namun toko itu tutup. Dan ketika ia bertanya tentang rumah Chomjan, seseorang memberitahu bahwa Chomjan tinggal di dekat pantai, namun tidak tahu pasti di mana. Naite pun mencari ke seluruh penjuru, namun tidak ada yang tahu rumah Chomjan. Ia akhirnya menunggu di supermarket dengan harapan Chomjan akan datang berbelanja. Saat itu, Chomjan sedang bekerja, dan Ice bertanya mengapa Chomjan mengganti nama dan bersembunyi di pulau itu. Ice memberitahu bahwa ia telah bertemu Naite, dan Naite menanyakan tentang Chomjan. Chomjan menjelaskan bahwa ia bersembunyi di sana karena mencintai Naite dan tidak ingin menyakitinya lagi. Ice pun menyadari bahwa hati Chomjan hanya untuk Naite dan mustahil Chomjan mencintai orang lain. Malam harinya, Chomjan membutuhkan sesuatu dari supermarket, dan saat ia keluar, ia bertemu Naite yang sudah menunggunya selama 5 jam. Chomjan terkejut dan berlari. Namun Naite mengejarnya, menangkapnya, dan meminta Chomjan untuk tidak meninggalkannya lagi. Ice datang dan memperingatkan Naite agar tidak mendekati kekasihnya. Naite tidak percaya bahwa mereka berpacaran, namun Chomjan berkata bahwa mereka memang saling mencintai dan meminta Naite berhenti mencintainya. Chomjan pergi bersama Ice, namun setelah menjauh, Chomjan menangis dan berterima kasih pada Ice, mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Ice mengerti dan merasa senang bisa membantu Chomjan. Keesokan harinya, Ice membawa Chomjan ke Bangkok dan mengajaknya tinggal di rumahnya. Saat Chomjan pergi ke perusahaan, Sada melihatnya dan langsung tahu bahwa Chomjan adalah desainer gelang tersebut. Chomjan terkejut dan mengembalikan uang Sada, lalu mengatakan bahwa ia datang hanya untuk membantu Naite mengembalikan perusahaan seperti semula. Setelah itu, ia akan pergi. Ia tidak mengizinkan Sada berkata apapun dan langsung pergi. Naite memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertemu Chomjan dan memintanya kembali. Namun Chomjan menahan perasaannya dan berkata bahwa ia hanya datang untuk bekerja. Baran sangat cemburu dengan kembalinya Chomjan ke kehidupan Naite dan ingin menyingkirkannya. Ia memanfaatkan kelengahan Chomjan dan memasukkan kotak berisi cincin berlian ke dalam tas Chomjan, lalu berpura-pura sakit dan meminta Chomjan mengambilkan tasnya dari kantor. Setelah itu, Baran menunggu Chomjan pergi ke kantor Naite, lalu menuduh Chomjan mencuri cincin berlian di depan Naite, Sada, dan seorang investor besar. Chomjan ingin segera pergi dan tidak ingin tinggal di perusahaan itu, namun ia merasa Baran yang menjebaknya. Chomjan berkata bahwa ia tidak melakukan apapun, bahkan tidak menyentuh kotak cincin itu. Naite berkata bahwa ia akan memanggil polisi untuk memeriksa sidik jari agar bisa membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Baran mulai panik karena tahu ia akan ketahuan. Sada menyadari hal itu dan berkata pada Naite bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lalu membawa investor keluar ruangan. Namun, investor berkata pada Sada bahwa Naite terlalu terobsesi pada Chomjan dan akan menghancurkan perusahaan jika terus seperti itu. Naite marah pada Chomjan dan mengancam akan menyakitinya jika Chomjan tidak keluar dari perusahaan dalam 3 hari.
Ia berbicara dengan nada kasar hingga Chomjan ketakutan. Namun Chomjan menolak pergi sebelum membantu Naite mengembalikan perusahaan seperti semula. Chomjan keluar dari ruangan dengan ketakutan, dan saat ia mengambil barang-barangnya dan keluar, Naite mengejarnya. Lift yang mereka naiki tiba-tiba macet, dan Chomjan menelpon Sada untuk meminta bantuan. Chomjan semakin panik dan sulit bernapas, namun Naite menenangkannya hingga Chomjan merasa lebih baik. Saat pintu lift terbuka, semua orang di perusahaan melihat Naite menggendong Chomjan karena khawatir padanya, sehingga semua orang tahu bahwa Naite masih mencintai Chomjan. Sada marah dan masuk ke ruangan Naite, lalu berkata bahwa ia lelah membela Naite di depan dewan direksi. Naite dengan tenang berkata bahwa ia tidak ingin Sada membelanya lagi, bahkan jika Sada harus keluar dari perusahaan. Sada pun kesal dan pergi. Naite berkata pada Chomjan bahwa ia yakin Chomjan masih mencintainya, dan mereka kembali berjanji untuk bersama. Namun, Chomjan berkata bahwa ia tidak bisa kembali karena ada alasan yang tidak bisa ia katakan, dan ia tidak menyangkal bahwa ia masih mencintai Naite. Naite pun senang karena tahu tidak ada hubungan antara Chomjan dan Ice. Saat Chomjan keluar, ia mendengar Yuti, asisten Sada, berbicara di telepon dengan seseorang dan memintanya agar Adip kehilangan semua uangnya di bursa saham, agar terpaksa menjual sahamnya, dan Sada yang akan membelinya, sehingga Sada bisa menguasai perusahaan. Chomjan pun sadar bahwa Sada juga tidak sebaik yang ia kira, dan semua yang dilakukan Sada hanyalah sandiwara. Chomjan mulai khawatir pada Naite dan mengumpulkan informasi tentang Sada, dibantu oleh Ice. Keesokan harinya, Naite memanggil Chomjan ke rumahnya untuk bekerja dengan tenang. Saat mereka bekerja, Naite mendapat ide desain baru. Setelah mengantar Chomjan pulang, Naite kembali ke rumah dan mendapati Baran sudah menunggunya dengan membawa dokumen kerja, berpura-pura ingin meminta pendapat Naite. Baran memasukkan obat tidur ke dalam kopi Naite. Keesokan harinya, saat Naite bangun, ia terkejut melihat Baran di sampingnya. Namun ia yakin tidak melakukan apa-apa. Ia merasa Baran telah menaruh sesuatu di kopinya, lalu membawa gelas kopi itu ke laboratorium untuk diperiksa, dan terbukti ada obat tidur di dalamnya. Naite segera menemui Chomjan dan menceritakan apa yang terjadi, karena ia yakin Baran melakukan itu agar mereka berdua berpisah. Chomjan percaya karena ia tahu permainan Baran. Kali ini Naite meminta Chomjan untuk kembali padanya, dan Chomjan setuju, namun meminta agar hubungan mereka dirahasiakan, terutama dari Sada. Setelah itu, kita beralih ke kisah Sada. Sada mengikuti Layla dan menanyakan apakah dia hamil. Setelah didesak, Layla akhirnya mengaku bahwa dia memang hamil, namun memohon agar Sada tidak memberitahu siapapun, terutama Naite. Sada terkejut, namun ia hanya pergi dan meninggalkan Layla. Ia kemudian menelepon Naite dan memberitahunya, sehingga Naite sadar bahwa Layla melakukan itu agar bisa menjeratnya dengan anak yang dikandungnya. Layla lalu menemui Chomjan dan mengatakan bahwa ia baru saja dari rumah Naite. Ia menertawakan Chomjan dan mengatakan bahwa ia mengenal Chomjan, bahkan tahu bahwa Naite telah mengusir Chomjan dari rumahnya. Layla pun pergi dan menuju rapat untuk mempresentasikan desainnya bersama Naite di hadapan para anggota dewan direksi. Namun, saat hendak masuk, Layla melihat Adip sedang mengetik password di laptopnya. Layla mengingat password tersebut, lalu bersama Naite mempresentasikan desain mereka. Para anggota dewan sangat terkesan, terutama Anon yang mulai kagum dengan kecerdasan dan hasil kerja Chomjan. Setelah rapat selesai, Chomjan sengaja menabrak Adip dan mencuri ponselnya dari saku tanpa sepengetahuannya. Adip penasaran dan bertanya mengapa Chomjan melakukan itu. Chomjan berjanji akan menceritakan semuanya setelah ia mengembalikan ponsel tersebut. Adip pun mengawasi Chomjan saat ia mengembalikan ponsel itu. Dan Adip merasa sangat senang dengan aksi Chomjan yang begitu lihai. Chomjan kemudian menceritakan bahwa ia mendengar 5% saham Adip telah dijual kepada pemilik kasino judi, dan ia melakukan itu agar bisa memantau semua orang di sekitar Adip dan melindunginya. Chomjan meminta Adip untuk tidak menceritakan apapun kepada Sada,
Sampai ia benar-benar yakin siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Naite pun memeriksa kebenaran ucapan Chomjan dan ternyata benar, Adip memang telah menjual 5% sahamnya. Mereka pun pergi ke rumah Adip dalam keadaan marah dan bertengkar dengannya. Ibu Adip menuduh Adip memarahi dan memukul anaknya. Adip menjelaskan bahwa ia hanya ingin melupakan Baran dan merasa sangat menderita tanpanya. Ibunya pun kecewa dan menolak berbicara dengannya. Adip memberitahu ibunya bahwa ia tahu tentang kehamilan Baran dan memintanya untuk berhenti bersikap egois serta memberitahu Adip tentang kehamilannya, karena tidak akan ada yang mencintainya seperti Adip. Namun, ibunya mengatakan bahwa ia mencintai Anon dan meminta Adip menjauh. Adip menuduh ibunya hanya mencintai dirinya sendiri, bahkan tidak mencintai anaknya sendiri. Baran kemudian pergi dalam keadaan mabuk dan marah kepada Sada karena telah membocorkan kehamilannya. Sada berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak mengatakan apa-apa, bahkan menuduh Chomjan yang membocorkan rahasia itu. Karena Baran sedang tidak sadar dan membenci Chomjan, ia pun mempercayai kebohongan Sada. Pada saat yang sama, Naite mencoba membeli kembali saham anaknya dari pemilik kasino, namun ditolak. Ia kemudian menelepon Sada untuk menceritakan hal itu. Baran mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa Sada adalah orang baik yang ingin menguasai perusahaan. Agar Baran tidak membocorkan rencananya, Sada menjanjikan bahwa jika ia berhasil menguasai perusahaan, ia akan memberikan 10% saham kepada Baran dan menjadikannya mitra, bukan hanya karyawan. Baran pun setuju dan mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Chomjan. Mereka sepakat agar Baran memancing Chomjan ke tangga darurat perusahaan, lalu Sada akan mengirim Yuti untuk membunuhnya. Baran setuju dan menjalankan rencana itu, meminta Chomjan mengikutinya. Namun, Sada memerintahkan asistennya untuk menyingkirkan Baran dan menuduh Chomjan sebagai pelakunya. Saat Chomjan hendak berbicara dengan Baran, seperti yang diminta Sada, Sada datang dan mengalihkan perhatian Chomjan. Pada saat itu, Yuti mendatangi Baran dan memukulnya. Baran menyadari bahwa Sada ingin menyingkirkannya setelah mengetahui kebenaran tentang Sada. Baran segera membuka kamera ponsel dan merekam video, lalu bertanya kepada Yuti mengapa ia ingin membunuhnya dan menuduh Sada sebagai dalang di balik semua ini. Setelah merekam video itu, Yuti kembali memukul Baran dan berkata bahwa ia tidak sebodoh itu membiarkan Baran merekam bukti, lalu melempar Baran dari tangga dan menghapus video di ponsel, kemudian meletakkan ponsel di samping tubuh Baran. Baran memegang erat ponselnya, namun Yuti mencekiknya hingga yakin Baran telah meninggal, lalu menelepon Sada untuk memberitahu bahwa semuanya telah selesai. Sada pun meninggalkan Chomjan dan pergi. Chomjan yang kembali ke tempat Baran terkejut melihat Baran sudah tewas. Salah satu karyawan Sada datang dan berteriak, menuduh Chomjan telah membunuh Baran. Ia mengotori tubuh Chomjan dengan darah Baran agar Chomjan dituduh sebagai pelaku. Sada dan asistennya datang, lalu menelepon polisi untuk menjebak Chomjan. Chomjan menjadi gila karena tidak tahu harus berbuat apa, namun ia yakin Sada adalah dalang di balik semua ini. Satu-satunya orang yang percaya pada Chomjan adalah Ais, kekasih lama Chomjan. Ais menelepon Chomjan dan menawarkan bantuan jika Chomjan ingin melarikan diri. Ais sendiri hidupnya berubah sejak istrinya meninggal saat melahirkan dan putrinya sakit di inkubator. Ia merasa semua itu adalah akibat dari ketidakadilan yang pernah ia lakukan pada Chomjan, sehingga ia ingin membantu Chomjan agar Chomjan memaafkannya. Ais bertanya, apa yang sebenarnya terjadi saat Chomjan menemukan Baran? Mungkin ada bukti yang bisa membebaskan Chomjan. Chomjan menceritakan bahwa hal aneh yang ia lihat adalah Baran memegang erat ponselnya meski sudah meninggal. Is yakin pasti ada bukti di ponsel itu. Setelah menutup telepon, polisi menangkap Chomjan dan membawanya untuk diinterogasi. Namun, interogasi itu terasa aneh karena polisi tampak memihak Sada dan ingin segera menuduh Chomjan sebagai pelaku. Chomjan pun enggan memberitahu tentang ponsel Baran karena takut bukti akan dihancurkan. Polisi memutuskan untuk menahan Chomjan meski belum ada bukti yang jelas. Naite kemudian berbicara dengan Chomjan dan Chomjan memberitahu bahwa polisi bekerja sama dengan Sada. Chomjan meminta Naite mencari ponsel Baran karena kemungkinan besar ada bukti di sana. Naite mencoba mengambil ponsel itu dari polisi,
namun ditolak. Ia kemudian teringat bahwa ponsel Baran terhubung ke komputer lamanya, sehingga setiap file yang dihapus dari ponsel masih tersimpan di komputer. Ia pun menemukan video yang direkam Baran dan mengetahui bahwa Sada adalah dalang di balik semua ini. Naite sangat terkejut, namun akhirnya berhasil membebaskan Chomjan dengan jaminan keesokan harinya. Saat Chomjan keluar, Naite sudah menunggunya dan menunjukkan video tersebut. Naite sangat terpukul karena Sada yang selama ini ia anggap seperti ayahnya ternyata adalah seorang pembunuh. Chomjan berkata bahwa ia yakin Sada masih mencintai Naite, karena jika tidak, Sada pasti sudah menyakitinya sejak lama. Mereka memutuskan untuk menyimpan video itu sebagai bukti dan tidak menyerahkannya ke polisi, karena polisi sudah bekerja sama dengan Sada. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menjebak Sada. Chomjan meminta bantuan Bong dan Ice, dan mereka mulai mencurigai karyawan yang telah bersaksi melawan Chomjan. Mereka memasang alat penyadap di tas karyawan itu tanpa sepengetahuannya, dan ternyata karyawan itu berpacaran dengan Yuti. Mereka pun mendengarkan percakapan mereka, dan mengetahui rencana Sada berikutnya, yaitu membeli saham baru agar menjadi pemilik saham terbesar dan menguasai perusahaan. Di saat yang sama, Adip masih terpukul setelah kematian Baran dan anak yang dikandungnya. Ia ingin membalas dendam pada Chomjan karena mengira Chomjan yang membunuh Baran. Begitu bertemu Chomjan, Adip langsung menodongkan pistol dan hendak membunuhnya. Namun, Naite berhasil merebut pistol itu dan menunjukkan video yang membuktikan bahwa Chomjan tidak bersalah. Setelah itu, mereka duduk bersama dan bertanya pada Anon apakah benar ia yang mendorong ibu Naite untuk bundir. Anon membela diri dan bersumpah bahwa sejak tinggal bersama mereka, ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia menceritakan bahwa sebelum ibunya bundir, ia bertengkar hebat dengan ayah Naite hingga hampir bercerai. Setelah ayahnya pergi, Sada datang menemui ibunya, dan tak lama kemudian ibunya bundir. Anon menduga Sada mengetahui kebenarannya, namun ia sendiri tidak tahu apa-apa. Ia melakukan semua itu karena takut kehilangan perusahaan, dan ia adalah orang yang paling berjuang bersama ayah Naite untuk membesarkan perusahaan. Ia hanya ingin menjauhkan Naite dari manajemen, karena tahu Naite terlalu percaya pada Sada. Sementara ia yakin Sada adalah orang jahat. Mereka pun sepakat untuk menjebak Sada. Adip pergi ke kasino dan mengatakan pada pemiliknya bahwa ia akan menjual 15% sahamnya. Semua saham itu kemudian dialihkan ke Sada, sehingga Sada kini memiliki 40% saham, lebih banyak dari Naite yang hanya memiliki 25%. Sada mengadakan rapat dewan direksi dan mengundang semua anggota. Begitu Naite datang, Sada mengumumkan bahwa ia kini menjadi pemilik saham terbesar dan akan menjadi presiden perusahaan, kecuali jika ada yang memiliki saham lebih banyak darinya, yang menurutnya mustahil karena jika Naite membeli saham anggota lain, ia hanya akan memiliki 35%, tetap lebih sedikit dari Sada. Satu-satunya cara adalah membeli saham Anon, namun Anon tidak mungkin mau menyerahkannya. Sada pun tertawa, namun tiba-tiba Anon masuk dan mengumumkan bahwa ia telah menyerahkan 25% sahamnya kepada Naite, sehingga kini Naite menjadi pemilik saham terbesar dan berhak memimpin perusahaan. Sada sangat terkejut karena kehilangan jabatan dan kepercayaan diri sekaligus. Ia keluar dengan marah dan meminta Yuti mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adip melihat Yuti keluar dan mengikutinya untuk membalas dendam. Begitu Yuti keluar dari perusahaan, Adip menikamnya dengan pisau dan berkata bahwa ini adalah akhir bagi Yuti dan Sada, karena Naite kini memiliki bukti kejahatan mereka. Chomjan kembali ke perusahaan dan bertemu Adip, lalu menjauhkannya. Chomjan segera memanggil ambulans. Ketika Sada dan Naite tiba, mereka segera membawa Yuti ke rumah sakit dengan mobil Sada karena ambulans terlambat. Dalam perjalanan, Yuti meminta Sada berhenti di suatu tempat. Setelah turun, Yuti mengaku bahwa ia tahu Naite memiliki bukti kejahatan mereka dan merasa ajalnya sudah dekat. Ia mengatakan bahwa ia akan mengaku sebagai pembunuh Baran agar Naite kembali mempercayai Sada, lalu memukul kepala Sada hingga pingsan. Yuti kemudian merekam video pengakuan bahwa ia membunuh Baran karena cintanya ditolak, dan meminta maaf kepada semua orang yang telah ia sakiti. Ia kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal. Sada berharap Naite akan kembali mempercayainya,
Namun polisi justru semakin curiga pada Sada dan menuduhnya terlibat dalam kematian Baran. Polisi menghubungi Sada dan memberitahunya bahwa Naite menolak menutup kasus tersebut. Sada pun pergi ke rumah Naite dan membawa foto ibu Naite. Ia mengaku bahwa ia dan ibu Naite sudah saling mencintai sejak kuliah. Namun ayah Naite merebutnya dan menikahinya. Setelah menikah, ayah Naite menelantarkan ibunya, sehingga ibunya kembali pada Sada. Mereka menjalin hubungan diam-diam, dan saat itu ibunya hamil. Sada mengaku bahwa Naite adalah anaknya, dan semua yang ia lakukan selama ini demi kepentingan Naite. Naite sangat terkejut dan masuk ke kamarnya sambil menangis. Naite menelepon Chomjan dan menceritakan semuanya. Chomjan tidak percaya dan menenangkannya, lalu berjanji akan mencari tahu kebenarannya secepat mungkin. Chomjan meminta bantuan Bong untuk mencari informasi tentang masa lalu Sada. Bong menemukan bahwa Sada pernah berpacaran dengan seorang wanita asing, dan sebelumnya dengan wanita Thailand. Chomjan menemui wanita Thailand itu yang ternyata teman kuliah Sada. Wanita itu mengatakan bahwa Sada memang mencintainya, namun ia tidak pernah mencintai Sada dan mereka tidak pernah berpacaran. Saat ditanya apakah mungkin Naite adalah anak Sada, wanita itu berkata tidak mungkin karena Sada tidak bisa memiliki anak. Chomjan terkejut dan memeriksa kebenaran itu pada wanita asing yang juga mengatakan bahwa ia meninggalkan Sada karena Sada tidak bisa punya anak, bahkan memberikan hasil tesnya. Chomjan membawa hasil tes itu dan menghubungi Naite untuk memberitahunya bahwa ia akan ke rumah Sada untuk menunjukkan bahwa Sada bukan ayahnya dan telah berbohong. Anon juga mengatakan bahwa Sada ingin bertemu Naite di rumahnya. Mereka sepakat untuk menjebak Sada dengan Chomjan yang akan berbicara langsung dan Naite bersembunyi untuk mendengarkan percakapan mereka. Chomjan menunggu Sada di rumah, dan begitu Sada datang, Chomjan pura-pura hendak pergi dan menunjukkan hasil tes di tangannya. Sada bertanya tentang dokumen itu, namun Chomjan menolak menjawab. Sada merebut dokumen itu dan mengetahui bahwa itu adalah hasil tes yang membuktikan ia tidak bisa punya anak. Sada marah dan berusaha membunuh Chomjan, sambil berkata bahwa sejak Chomjan muncul dalam hidup mereka, Naite menjauh darinya dan tidak lagi mempercayainya. Ia mengaku telah membunuh Baran dan akan membunuh Chomjan juga. Chomjan mendorong Sada hingga terjatuh, lalu berkata bahwa lebih baik Sada menyerahkan diri ke polisi. Sada menangis dan berkata bahwa semua yang ia lakukan demi melindungi Naite karena ia sangat mencintainya dan ia menganggap Naite sebagai anaknya sendiri. Ia meminta Naite memaafkannya. Naite pun terharu dan memutuskan untuk memaafkan Sada. Namun, saat mereka berpelukan, Sada menatap Chomjan dengan tatapan menakutkan, lalu mendorong Naite dan memukul kepalanya hingga pingsan. Chomjan berlari ke arah Naite, namun Sada mengejarnya dan berusaha membunuhnya. Ia kemudian mengikat Naite agar tidak bisa menolong Chomjan. Chomjan bersembunyi dan menulis nomor seri ponselnya agar jika Sada menculiknya, orang lain bisa melacak keberadaannya. Ia mengirim pesan kepada Ais untuk datang ke rumah Naite dan membantu mereka. Namun Sada menemukan Chomjan dan menculiknya. Setelah beberapa saat, Sada melepaskan ikatan Naite dan melihat nomor seri ponsel yang ditulis Chomjan. Mereka menghubungi Bong untuk melacak lokasi Chomjan. Bong berhasil menemukan lokasinya dan mengirimkannya kepada mereka. Mereka pun bergegas menyelamatkan Chomjan. Sementara itu, Chomjan berusaha kabur dari Sada dan mengulur waktu hingga mereka menemukan lokasinya. Saat mereka tiba, Sada kembali menahan Naite dan berpura-pura sedih. Namun kali ini, mereka tidak percaya dan langsung memukul Sada, lalu menyerahkannya ke polisi atas tuduhan pembunuhan. Naite dan Chomjan kemudian pergi ke luar negeri untuk mempresentasikan desain mereka kepada klien. Dan desain mereka sangat disukai sehingga penjualan perusahaan kembali meningkat. Anon pun kembali ke perusahaan, namun hubungannya dengan Naite kini jauh lebih baik. Naite akhirnya yakin bahwa Anon tidak tertarik pada uang, melainkan ingin membesarkan perusahaan dan menjaga warisan ayah Naite. Akhirnya, Naite melamar Chomjan dan Chomjan menerima lamarannya. Mereka pun menikah, dan cerita pun berakhir.